aku Cecil, selamat datang kembali di channelku. Sama halnya seperti Hamilton, Relic ini adalah salah satu film yang awalnya aku nggak pengen nonton. Cuman setelah aku tahu kalau ternyata Relic adalah film debut dari sang sutradara, yaitu Natalie Erica James, aku langsung berpikir, I think nggak ada salahnya lah ya buat dicoba gitu. Dan Relic ini bercerita tentang Kai yang diperankan oleh Emily Mortimer dan juga anaknya Sam yang diperankan oleh Bella Thedkit, dan mereka berdua ini harus mengurus dan menjaga Edna yang menderita demensia. Dan karena demensianya itulah yang memulai segala sesuatu keanehan dalam rumah mereka. Sebenarnya waktu nonton film ini aku punya ekspektasi yang super rendah, tapi ternyata secara perlahan tapi pasti tensinya itu semakin naik. Diiringi juga dengan tingkat emosional di third act-nya yang aku sama sekali nggak expect itu terjadi dalam film horor. Lucu sih, karena awalnya di second act film ini tuh aku kayak punya feeling ini endingnya pasti konyol, karena sebagian ceritanya itu disampaikan dengan cara yang jumpy, kayak nggak menjanjikan sama sekali gitu loh. Kayak poin-poin yang ada itu beneran nggak berpotensi mengiring kita ke suatu tempat yang oke, ini bakalan mindfuck gitu misalnya. Enggak sama sekali. You have no idea betapa aku ngantuk di tengah-tengah nonton film ini. Tapi seperti yang aku bilang tadi, bahwa begitu sampai di third act-nya, mulai tuh aku melek karena wow, aku menemukan menit-menit terakhir dalam film ini tuh sangat kuat. Kayak jadi langsung sadar bahwa poin-poin yang aku pikir enggak berguna tadi itu ternyata cukup membantu loh untuk aku bisa memahami endingnya. Dan juga pada saat itu aku menyadari bahwa Relic ini bukan sekedar film horor generik dengan kebanyakan jump scare yang bikin telinga sakit, tapi lebih ke film horor yang memang beneran dipikirin dan menyampaikan pesannya itu adalah lewat manifestasi yang menurutku juga cukup bagus. Yang suka film horor generik mungkin bakalan sedikit kecewa dengan film ini, atau at least ngerasa kurang puas lah. Cuman personally menurutku yang namanya film horor ya nggak harus selalu muter di The Demit dan kawan-kawannya aja, karena hal yang umum terjadi pada lansia ini pun ternyata bisa loh dikemas sedemikian rupa untuk menjadi bentuk dramatisasi yang cukup mengerikan, dan waktu ngeliat tuh kayak langsung sadar sesuatu hal gitu loh. Ada juga sisi trauma dari karakter Kai yang membuat pengembangan karakternya itu terasa cukup utuh begitu sampai di ending. Sama halnya juga dengan Sam, yang berhati dingin, dan dia ini pada akhirnya mendapatkan sesuatu yang bisa dia renungkan kembali. Dan kalau Edna, jangan ditanya lagi, karena memang dia ini adalah kuncian utama dari film ini. Menurutku, kalian yang punya kakek, nenek, atau mungkin orang tua yang memang sudah mulai lanjut usianya bakalan relate lah dengan poin yang disampaikan di sini. Dan menurutku poin yang disampaikan pun bagus gitu loh, meskipun memang membutuhkan sedikit usaha untuk bisa memahami pesannya. Pokoknya aku suka dengan manifestasi yang dipakai, juga cukup suka dengan kualitas acting para aktornya, terutama pemeran karakter Edna, yaitu Robin Nevin. Juga ada satu scene di endingnya yang bener-bener bikin aku merinding, dan scene itulah juga yang membuat aku menarik perkataanku kalau Relic ini bakalan punya ending yang konyol. Apalagi ya? Sinematografi. Ya, meskipun jujur aku ngantuk selama nonton film ini, tapi harus aku akuin bahwa framing dari film ini tuh dari awal sampai akhir bener-bener dipikirin gitu loh, kelihatan, jadi enak juga di mata sebenarnya. Dan kalau misalkan ngomong apa yang aku kurang suka dari film ini, mungkin aku rasa ini lebih ke masalah preferensi ya. Karena aku lebih suka dengan karakter yang mempunyai backstory yang kuat. Case dalam film ini lebih ke hubungan antara Kai dan juga Edna, si mamanya ini, di masa lalu. Aku pengen koneksi mereka berdua itu jauh lebih kuat lagi, lebih dieksplor lagi. Yang ada di film ini ya sudah ada, dan mungkin buat kalian kayak it's not a big deal. Cuman kalau buat aku pribadi, kalau bisa dieksplor lebih kuat lagi, kenapa setengah-setengah gitu. But overall, satu lagi, sutradara wanita yang berhasil mengimpress aku dengan karyanya. Mungkin ini kali ya,
salah satu kekuatan dari sutradara cewek. Mereka itu jauh lebih detail dalam mengcrafting emosi, kemudian kadang tuh bisa come up dengan scene-scene yang unik, dan itu ada juga loh dalam film ini di menit-menit terakhirnya. Memang nggak sempurna, ada cacat dalam struktur ceritanya, kadang tone filmnya bikin sakit mata karena terlalu gelap, cuman menurutku Relic ini tetap 10 kali lebih bagus daripada film boneka setan yang Manor itu, if you know what I mean. Pokoknya buat kalian yang memang suka dengan film yang punya riddle, simbolisme, punya manifestasi seperti itu, aku rasa Relic ini bisa jadi pilihan kalian. Dan buat Mbak Natalie, sudah ya Mbak, Relic ini jangan dibikin sequelnya, wes. Ngene wes api, oke? Dan rating yang akan aku berikan untuk Relic adalah 8 dari 10. That's all buat review kali ini. Kalian yang udah nonton pendapatnya gimana? Komen di bawah, ayo kita diskusi di sana. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Eat, sleep, movie, repeat. Bye!